Part 6. Menghajar Bondan. Hancur hatiku. Kenapa aku sampai bisa hilang kesabaran? Bukan maksud untuk menentang ibu mertua, tapi emosiku benar-benar tak terkendali setelah sekian lama lelah dan bosan dengan aktivitas sehari-hari. Belum lagi ditambah lagi dengan kenakalan anak-anakku yang terkadang sulit aku atasi. Ibu pergi tanpa pamit melihat kemarahanku yang meledak-ledak. Aku tidak peduli lagi jika dia membenciku. Bosan aku mendengar omelannya. Cukup terakhir kalinya dia membicarakan gadis pilihannya. Jangan sampai ada lagi yang membahas wanita lain dalam biduk rumah tanggaku. Itu sangat melukai martabatku sebagai wanita. Aku pun tidak yakin jika wanita yang disebut-sebut ibu itu bisa sesuai dengan kriteria menantu yang diharapkannya. Memangnya ada wanita zaman sekarang yang tidak mengeluh bila memiliki 4 orang anak kecil, 3 diantaranya sangat aktif. Andai saja tidak ada yang mencela pekerjaanku, mungkin aku tidak akan merasa semenyedihkan ini. Semuanya akan terasa menggembirakan jika hatiku tidak ada beban. Ibu kenapa marah sama nenek? Tanya Bondan. Aku langsung memeluk anakku yang paling bandel tersebut. Kemudian menarik Irawan pula dalam rangkuhanku. Ibu hilap, nak. Jangan menirukan apa yang ibu lakukan ya. Tidak baik bicara kasar sama orang tua, bisikku kepada kedua anakku tersebut. Entah paham atau tidak, Bondan dan Irawan mengangguk dan aku sangat lega melihatnya. Berarti ibu tadi nakal ya? Tanya Bondan. Irawan ikut memperhatikan pertanyaan abangnya. Anak seusianya sudah mulai peka dengan lingkungan. Irawan, apalagi Bondan, selalu penasaran tentang sesuatu yang membuat mereka merasa tertarik. Iya sayang, ibu nakal. Nanti kalau sudah besar Bondan dan Irawan harus jadi anak baik, tidak boleh membantah ucapan orang tua. Kayak ibu yang sudah membantah nenek tadi, tanya Bondan. Iya sayang, kayak ibu tadi, jawabku. Ibu hanya sedikit hilap. Kalau anak baik harus selalu membantu orang tua ya bu? Tanya Bondan lagi. Pertanyaan-pertanyaan polosnya selalu saja membuatku melupakan kenakalan yang baru saja dia lakukan. Betul, jawabku sambil mengangkat jempol. Aku mendengar suara Arjuna merintih dari dalam kamar. Segera aku lepaskan pelukanku dari Bondan dan Irawan. Adikmu menangis, ingat pesan ibu, kalian jangan nakal. Titahku kepada dua pandawaku tersebut. Iya bu, jawab mereka serentak. Senang rasanya ketika melihat anak-anakku patuh saat ku nasihati. Tiada yang lebih damai melebihi saat menatap wajah-wajah polos mereka yang seperti malaikat. Segera ku tinggalkan Bondan dan Irawan dan masuk ke dalam kamar untuk menenangkan kembali Arjuna yang sedang merintih. Mata balita yang sudah bisa melihatku dengan jelas itu langsung diam ketika aku datang membawa asinya. Harusnya aku lebih sabar lagi karena anak-anakku sangat pintar-pintar, lirihku. Ada sedikit penyesalan ketika perbuatanku yang telah membentak mertua dilihat oleh anak-anakku yang masih kecil. Tidak butuh berapa lama untuk menidurkan kembali Arjuna. Namun rasa kantukku tiba-tiba saja menyerang. Aku terbangun ketika menyadari hari sudah sore. Tampak di dinding kamar, jam dinding menunjukkan pukul 3 sore. Lama juga aku tertidur, lirihku sambil menatap Arjuna yang masih terlelap. Astagfirullah, cucianku. Aku segera beranjak keluar untuk menyelesaikan cucianku yang tinggal kubilas. Terdengar bunyi air yang berasal dari keran yang dinyalakan. Sedang mandikah anak-anak? Pikirku. Bukankah baru pukul 3? Aku terus berjalan ke tempat cucian. Lega rasanya berpikir cucianku tinggal membilas saja. Ada baiknya juga tadi ibu mertua membantu menggendong Arjuna. Minimal lelahku berkurang meskipun hatiku tersakiti oleh ucapannya. Tidak apa-apa jika pakaianku dijemur sore hari. Lusa juga akan kering sendiri. Aku bermonolog. Namun, betapa kagetnya aku ketika tiba di tempat cucian pakaian.
Bondan dan Irawan bermain-main dengan pakaian yang seharusnya tinggal aku bilas. Setumpuk pakaian yang awalnya di bak bilas itu mereka taruh di pojok. Pakaian-pakaian yang tadinya sudah aku kucek, mereka campur dengan karpet bekas kotoran Irawan yang belum aku cuci tadi. "Bondan," teriakku. Susah payah aku membersihkan pakaian-pakaian kotor tersebut, mereka mengotorinya kembali. Bondan yang sedang menyikat pakaian di lantai menghentikan aktivitasnya karena mendengar teriakanku yang memanggil namanya. "Bondan, Irawan, apa yang kalian lakukan?" tanyaku. Rasanya ingin sekali menangis melihat pakaian yang tinggal dibilas kotor lagi. "Ibu, lihat," ucap Irawan yang belum paham jika ibunya marah. "Irawan pintar kan, Buk?" tanya anakku yang berusia 3 tahun itu dengan suara cadel sambil memperlihatkan deterjen yang ditaburkan di atas pakaian yang disikat Bondan. "Apanya yang pintar?" tanyaku sambil melotot. "Kan Ilawan sama Bang Bondan membantu Ibu biar Ibu gak capek," jawabnya. Ucapan cadel Irawan yang awalnya lucu kali ini justru membuatku geram. Aku segera menarik tangan Bondan dari tempat duduknya. "Nakal kamu ya," teriakku sambil mencubit paha Bondan sekeras-kerasnya berulang-ulang. "Sakit, Buk, sakit," teriak Bondan. "Kapok tidak kamu?" tanyaku. "Sakit, Buk, sakit," teriaknya. "Susah payah ibu mencucinya berjam-jam, kamu mengotorinya dalam sekejap. Apa tidak ada mainan yang lain, hah?" tanyaku. Bondan menangis. Irawan tampak kebingungan kenapa aku menyakiti abangnya. Entah berapa kali aku mencubit paha Bondan, hingga anak yang jarang menangis tersebut menjerit kencang. Bisa jadi jeritannya sampai ke rumah Pak RT. Irawan yang memperhatikan aku memperlakukan abangnya dengan kasar, tiba-tiba ikut menangis. "Ibu, abang, Irawan menangisi abangnya yang aku sakiti. "Dasar anak bandel, nggak mikir apa bila ibu capek mencuci berjam-jam." Lagi-lagi aku marahi Bondan dengan alasan yang sama. Kali ini aku lepas cubitanku. Kedua anakku itu menangis dengan keras, sahut-sahutan hingga membuat Arjuna yang tidur ikut menangis pula. Seketika suasana rumahku seperti posyandu. 3 balita menangis tak mau berhenti. Aku sambar selendang dan mengambil Arjuna dari dalam kamar. Aku gendong buah hatiku itu keluar dari kamar, lalu bergabung dengan Arjuna dan Bondan. "Sudah, diam," teriakku kepada 2 anakku tersebut. Bukannya reda, tangisan mereka semakin kencang. Irawan mendekat dan memeluk tubuhku. Diusap mukanya yang berlinang air mata dan penuh ingus ke dasterku. Sedangkan Bondan masih sesunggukan sambil mengelus-ngelus pahanya yang pasti membiru karena kerasnya cubitanku. Arjuna diam, mulutnya aku sumpal dengan ASI. Tapi Bondan tidak henti-hentinya menangis meskipun sudah aku suruh diam. "Bisa diam tidak? Mau aku cubit lagi?" teriakku sambil melototi Bondan. Sedang tanganku sebelah kanan mengelus-ngelus kepala Irawan agar tenang. "Assalamualaikum." "Ada apa, Buk? Kok Bondan menangis?" tanya Arif. Irawan juga menangis, lanjutnya. "Gak usah tanya-tanya," bentakku. Melihatku marah, Arif tidak lagi berani bertanya. Anak sulungku itu berjalan ke kamarnya, kemudian keluar lagi dengan menenteng handuk menuju kamar mandi. "Kalau kamu nakal terus, akan aku gadaikan kamu kepada Tante Santi," ancamku sambil melototi Bondan. "Assalamualaikum. Ada apa ini? Kenapa bicara soal gadai? Siapa yang hendak kamu gadaikan, Tamik?" Tiba-tiba Mas Yudis muncul dari ambang pintu. "Kalau perlu, Mas Yudis sekalian ikut aku gadaikan karena sudah produksi anak-anak yang bandelnya amit-amit," ucapku. "Astagfirullah, Tamik, istighfar, Tamik, istighfar," seru Mas Yudis sambil mendekati Bondan dan memeluknya. "Apa yang kamu lakukan hingga membuat ibumu semarah itu, Nak?" tanya Mas Yudis kepada Bondan.
Anak keduaku itu tidak menjawab, dia terus saja terisak. Mas Yudis kemudian jongkok untuk mengimbangi tinggi Bondan yang sedang duduk di kursi. Ayah dari keempat anakku itu mengelus-ngelus paha Bondan agar tenang. Tapi bukannya tenang, Bondan justru terjingkat. "Sakit, Pak," ucap Bondan sambil menyingkirkan tangan Mas Yudis dari pahanya. Bersambung.